Baik pemirsa, masih di Damai Indonesia spesial, spesial Ramadan. Dan kita masih di tema yang sangat menarik sekali, yaitu ngabuburit dalam pandangan Islam. Ada ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ibu Mariani, silakan dengan tema besar kita, yaitu ngabuburit dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, yang saya tanyakan, kiat-kiat apakah di amal-amal di bulan suci Ramadan ini selain bertadarus, agar senantiasa kita selalu istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah dan senantiasa kita mencapai ridha Allah yang sempurna. Mungkin itu aja, mohon pencerahannya Pak Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Syarif, fadhal. Pertama, kalau dalam Al-Quran itu Allah ceritakan bahwa ada orang-orang yang kemudian nggak ada capeknya ngasih makan kepada orang, berbuat kebaikan. Alasannya kata Al-Quran itu Allah ceritain. Wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Jadi tipsnya adalah yang diceritakan oleh Al-Quran, ada orang yang gak capek berbuat kebaikan, ketaatan. Karena mereka di Al-Quran diceritakan alasannya bahwa kami melakukan demi mengharapkan keridhaan Allah dan kami takut satu masa di mana banyak orang berwajah masam. Sehingga mereka berbuat kebaikan gak ada capek dan dipuji oleh Allah, gak ada capeknya. Kalau bahasa kita yang paling gampang bahwa engkau kudu fikirkan bila tidak nyaman hidup susah di dunia yang fana sebentar, temporal, 70 tahun, 80 tahun, hidup susah gak enak banget. Belum ketemu kue lebaran belum lengkap, 10 hari lagi mau lebaran kayaknya gelisah. Padahal lebaran ya kalau udah lewat begitu aja gitu. Tapi gak nyaman hidup kagak enak di dunia sebentar. Maka bayangkan saat engkau dalam kesendirian. Ini baru ada pemirsa di TV One sampai marah-marah listrik mati karena lagi nonton Damai Indonesia kok tertunda gitu karena mati lagi asik-asiknya WA ke saya. Bayangkan bila gelap itu terjadi di alam kubur kau sendirian. Saya melihat bahwa para aulia kayak Sayyidah Nafisah, guru dari Imam Syafi'i, beliau bahkan memperlakukan khusus ketika menggali kuburan kemudian menghatamkan Al-Quran di kuburan itu. Banyak para aulia yang mereka saat hatinya keras kemudian dia punya gali kuburan, dia masuk ke dalam itu. Dan pada saat dia merasakan ketidaknyamanan baru dia berkata bahwa tidak nyaman berada di alam kubur. Maka dia harus bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan. Ala kulli hal, ketika ada doa yang Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu sebuah pembuktian bahwa melakukan ketaatan itu juga butuh pertolongan dari Allah. Karena itu ada doa, ya Allah tolongin saya untuk bisa mengingatmu, bersyukur dan melakukan ibadah dengan baik. Maka jangan berhenti untuk meminta tolong kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin, amin, amin. Seperti yang kita hafal doa yang sangat tenar sekali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kami persilakan satu kesempatan lagi. Ada Ibu Jumiati yang insya Allah akan memberikan pertanyaan. Silakan. Oh oke, silakan Bu Jumiati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haris dan Bapak Kiai Syarif dan Ustadz. Mungkin perkenalkan saya Jumiati dari tim manajemen Yayasan Al-Madinah. Pertanyaan saya mungkin nggak terlalu berat Ustadz, cuman ini bisik-bisik dari ibu-ibu. Kalau saat ngabuburit mungkin ada ibu-ibu yang cari makan, tapi ada yang memasak pastinya. Nah saat memasak ini apakah, karena pernah dengar ada yang mengatakan bisa diicipin
dicicipin ya Ustadz, dan kemudian dibuang kembali. Nah itu sebenarnya bagaimana mungkin supaya ibu-ibu di sini juga nanti jelas kalau memasak bisa atau enggak diicipi. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyicipinya 2 mangkok gimana tuh? Silakan ya. Ibu dapat pahala karena hadirin tertawa dengan pertanyaan Ibu. Yang tidak boleh, yang membatalkan itu masuknya sesuatu itu ke rongga. Apakah rongga kepala ya, yang ada di kepala artinya mulut, hidung, telinga, termasuk dari rongga bawah ya, dubur. Maka bila itu dimasukkan maka batal. Itu mengapa ulama berpendapat kalau vaksinasi itu memasukkan cairan tidak batal. Karena masuknya tidak melalui rongga itu tadi. Kalau mencicipi gimana? Oh, kalau mencicipinya itu pakai sendok gitu batal. Tapi kalau mencicipi yang ibu masuk itu menempelkan ujung lidah, dirasa supaya asin apa tidak. Karena kenapa perlu dicicipin? Kadang-kadang suami dari ibu-ibu ya, itu kan enggak semuanya seperti Nabi. Nabi itu kalau keasinan ya, dia diam saja, makan aja. Nanti ketika istrinya sudah tahu, minta maaf bahwa makanannya itu terlalu asin, maka Rasul mengatakan, hari ini memang aku lagi butuh dengan garam. Suami ibu, paling ngomong gini ya, ini garam lagi murah nih, gitu. Ini Ustadz Sofyan ini bagus ya. Jadi tidak mengapa kalau cuma ditempelkan ujung lidah kita, ya ujung lidah kita itu untuk merasakan oh garam, aroma ya dan lain sebagainya sudah terasa maka hukumnya tidak mengapa. Masya Allah, itu ya terjawab semua ya ibu-ibu. Insya Allah jangan sampai satu sendok. Baik, kami persilakan lagi kepada ibu-ibu yang masih ada pertanyaan tentang tema besar kita ngabuburit dalam pandangan Islam. Ini guru-guru dari Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Dari bapak-bapak ada? Baik, kami persilakan. Atau dari ibu-ibu? Oke, boleh silakan. Mic-nya boleh dioper ke belakang. Diperkenalkan atas nama ibu siapa? Iya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Nafisah dari SDIT Al-Madinah. Mohon maaf bertanya pada Bapak Kiai. Inginnya kalau puasa itu kita ideal ibadah ya Pak Kiai. Tadarus, kemudian mendengarkan tausiah. Tapi ibu-ibu itu ada satu pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan. Misalnya memasak, contohnya anak-anak pulang dari pesantren, Umi minta ini. Jadi tadarusnya nggak bisa maksimal gitu ya? Ya betul, tidak bisa hatam gitu. Atau misalnya tausiahnya nggak bisa langsung mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah bagaimana dengan keinginan meraih pahala tadarus dan seperti tadi hatam Quran dan tausiah dengan keinginan-keinginan para anggota keluarga di rumah. Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini juga termasuk ngabuburit yang berpahala Yai? Silakan Yai Syarif. Ya semuanya bernilai ibadah. Malah saya sempat bikin sebuah ungkapan. Dapurmu itu menjadi hamparan sejadah bagi para wanita. Mereka tadarusnya dengan ketika menyiapkan makan untuk suaminya berbuka puasa. Karena berjihad itu dengan harta dan dengan jiwa mereka, dengan badan mereka. Jadi ini sebenarnya pertanyaan mewakili banyak orang. Ada kegelisahan, enak banget dia ya. Ada asisten rumah tangga bisa tadarus gitu kan. Tapi justru pada saat engkau mengerahkan kemampuan bukan hanya menahan dirimu dari lapar dan haus, bukan hanya berpuasa untukmu saja, tetapi engkau membahagiakan orang yang hendak berbuka puasa. Apalagi kalau ibu-ibu, kalau bulan Ramadan pahalanya paling banyak deh. Saya sebenarnya pertanyaan ibu tadi rada terasa juga buat saya karena memang
laki-laki mah yang kalau sahur tidur mah pules banget masih ngorok, bininya udah di dapur. Iya, betul nggak? Makanya mudah-mudahan para ibu semua di negeri ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Jadi dapurmu, kegiatanmu menjadi hamparan sajadah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dari lantaran kau taat kepada suamimu. Mudah-mudahan manfaat. Masya Allah, termasuk juga bobot atau nilai ibadah ya terhadap misalnya begini, ada ketika bagian ibu-ibu yang menyiapkan buka puasa dengan memasak sendiri, tapi mungkin lebih nyaman atau lebih sempat beli di luar begitu. Itu bagaimana secara bobot ibadah juga bobot pahala ya? Iya. Sebenarnya kalau suami yang manapun mereka akan merasa lebih nikmat ketika menikmati mengkonsumsi makanan hasil dari olahan buatan dari istrinya sendiri. Jadi kalau bisa kalau masak kagak bisa beli aja dah. Kalau bisa maka pada saat itu ada kenikmatan yang akan kau dapatkan saat engkau berkhidmat kepada suamimu. Karena begini, ada perempuan akan diberikan kesempatan untuk masuk surga lewat mana aja. Kan kalau orang puasa ada babur royan khusus untuk orang berpuasa. Tapi buat para ibu maka mereka diberikan kesempatan untuk masuk lewat pintu yang mana saja. Bila memenuhi syarat, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi babin syi'ti. Kalau ada perempuan yang dia sholatnya rapih, puasa Ramadannya rapih, taat amat suaminya, dan kemudian dia menjaga kehormatannya, Nabi yang bersabda akan dikatakan kepada wanita itu, masuk surga ente lewat pintu mana aja. Itu perempuan. Di antaranya adalah wa ta'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya. Kalau suaminya cuma minta gorengin tempe sama masak air doang mah encer dah. Enggak, insya Allah enggak angus kalau masak air mah gitu. Jadi jadi sebelum dimakan tuh ditaruh di dada dulu sama suaminya. Karena saking bahagianya dibuatkan hidangan oleh istrinya. Mungkin itu. Baik ya akhirnya ada segitu waktu, mungkin terakhir saran bagaimana nih agar ngabuburit menjadikan ngabuburit yang lebih bermakna atau tidak sama sekali melakukan ngabuburit. Silakan Yai. Ya baik, saya kira semua yang ada di dalam Islam itu hal-hal yang sifatnya kearifan lokal itu sepanjang tidak melanggar syariat diperbolehkan. Bahkan kalau kita lihat dalam hukum Islam itu banyak kearifan lokal pada zaman sebelum Nabi itu diadopsi. Perbudakan itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Tetapi diadopsi, diatur di dalamnya dihukum. Tentang zihar, itu adalah kearifan lokal. Di mana orang-orang ketika sudah tidak suka dengan istrinya, maka dia melakukan zihar. Disebutnya bahwa istrinya itu seperti punggung ibunya. Tidak dicerai, tetapi si wanita ini juga tidak bisa menikah. Maka diadopsi dalam Al-Quran, diatur zihar. Kau mau bayar diat atau kau mau cerai. Nah ini semua li'an, semua adalah kearifan lokal. Nah kearifan lokal seperti ngabuburit pada dasarnya, sepanjang itu kita memberi warna dengan warna syariah, maka sesungguhnya dia menjadi sebuah nilai ibadah. Dan saya ingin mengatakan, jangan sebagai penutup ini, kalau orang yang dicintai Allah, dia punya ilmu, maka dia habiskan belajar dan belajar. Kalau dia memang hobinya beribadah, maka waktunya dihabiskan untuk ibadah. Kalau orang memang dia pekerja, ibu rumah tangga, ketika dia melakukannya secara baik dari tugas-tugas rumah tangga, maka ibu juga punya kan yang sama untuk menjadi kekasih Tuhan. Waliullah, insya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran kathiran, jazakumullah Yai Haris Hakam dan juga Yai Syarif Mahnaji atas tausiah yang diberikan tema pada kesempatan hari ini yaitu ngabuburit dalam pandangan Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dalam golongan shaumus solehin atau orang-orang yang berpuasa seperti orang berpuasanya orang-orang soleh. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali.
Baik pemirsa, tidak terasa Damai Indonesiaku harus kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa besok kita kembali hadir pukul 13.00 hingga pukul 14.30 dengan tema yang akan kita angkat insya Allah, yaitu ujian tak kunjung usai meskipun sudah rajin beribadah. Insya Allah akan diisi atau dihadiri oleh Ustadz Fatih Rishad dan juga Ustadz Syahdan. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tengadahkan tangan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita yang salah satunya adalah mustajab ketika sedang berpuasa, mudah-mudahan Allah menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ja'alna fi Ramadan as-sa'imin al-musallin al-mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal ham wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Nas'aluka salaha amrina kulli. Nas'aluka salaha amrina kulli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapar dan haus kami lakukan untuk Engkau, dan karena Engkau ya Allah, berikanlah keikhlasan dan keridoan untuk mendapatkan keridoan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.